pasti bisa, amal dua pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semua, terutama orang ambal. Ya, kita di sini baru pertama kali kita akan ngocol sehat, yaitu ngobrol curcol punya orang ambal. Wih, apa yang akan kita sampaikan hari ini pasti menarik. Kita lihat nanti siapa saja narasumbernya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Oktin Tias Aji, di sini dipanggil Tias. Boleh nih Pak, yang deg-degan. Jangan deg-degan. Asalnya waktunya 10 menit loh. Kita udah ngobrolnya. Kalau nggak berdua dong kan? Aku cuma bingung maksudnya. Siapa yang mau hadir? Ada satu teman kita. Halo, namanya Hai. Namanya Ya. siapa? Nama gue Feby. Wow. Ya, ini salah satu teman kita namanya Feby. Ya. Di kegiatan hari ini kita mau ngobrol soal Ya. apa? Soal Prabusia ya dok ya? Oke, ya. Sebelumnya Oh, kita iya. kenalan dulu. Siapa nama dokter cantik Nah, yang ada di siapa sebelah ya? kita? Halo. 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 Dok. Halo, Dok. Halo, Mas Ya. Feby. Siapa? Ayo mari kenalkan ke sedulur Ayo. kita yang punya orang ambal. Oke, halo semuanya. Halo. Saya biasa namanya Stika, boleh dipanggil Tias, biar sama kayak. Nggak boleh, nggak Mas ya? boleh. Oh, Cukup boleh. satu Tias di sini Oke. ya. Namanya siapa dok? Berarti panggilannya? Tika aja. Dokter Tika. Oke. Halo, Dokter Halo Tika. juga. Kita ikutan. Iya, di sini kita akan membahas tentang frambusia, bukan frambos ya, bukan sirup kan? Aduh, bukan. jadi haus, jadi ya. haus, Iya. ya. Apalagi di sini Boleh, sudah boleh. ada apa ini? Air Minuman putih. Minuman putih. Ya udah minum dulu dok, minum Oh, dulu. iya. Dok. Oh, mau maaf lagi puasa. Oke. Aku cabut ya. No, kan bisa buat nanti buka. Oh enggak ya? Bawa pulang. Oke, sedulur semuanya kita akan membahas tentang frambusia. Ingat ya, frambusia bukan frambos, bukan sirup. Karena kalau frambusia itu, kalau kita lihat di gambar itu, wah, jadi nggak enak buat buka ya. Tapi Iya. kalau frambusia itu nikmat buat buka. Coba nanti sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang apa Frambusia, tentang gejalanya kayak apa, Pencegahannya tentang- seperti iya, apa. bentuk kayak apa, pengobatannya gimana, penasaran? Cus. Masih lanjut. Mari kita lanjut ke Dokter Tika. Tia. Oke, Oh, Dokter Dokter Tika. Tika, Bang, Dokter Tika. Iya, jangan bukan lupa saya. Tika sama Tias. Yes, Saya oke. Solas ya. Ya. Iya, ya. Silakan Oke, Dok. jelaskan tentang Oke, Dok. apa itu frambusia. Ya, Frambusia itu apa, Dok? Jadi frambusia itu salah satu penyakit kulit ya. Penyakit kulit ini disebabkan karena bakteri. Nah, nama bakterinya itu Treponema perteniu ya. Mungkin ada yang udah pernah dengar bakteri Treponema? Oh, belum ya. Apa tadi, Dok? Treponema perteniu. Terponema Pertamina. Yang lagi naik harganya ya. Iya, jadi Oke, ingat, oke. jadi ingat pertama Itu kali. isu sensitif, jangan diangkat. Ya. Baiklah, kita Oh, iya, kembali iya. lagi ke Kembali ke laptop. Ya. Jadi tadi penyebabnya Treponema perteniu. Pertenyu ya. Nah, Dok. Ya. treponema ini satu keluarga dengan penyebab sifilis ya. Jadi Oh, kalau iya. Punya keluarga ya, Dok. jadi mereka kakak adik Oh, ya. kakak adik. Penyakit Oke. punya keluarga ya, Dok. Punya ya? keluarga. Aduh. Gak cuma kita yang punya keluarga ya. Dokter aja udah berkeluarga belum? Ya, siapa yang mau kenalan bisa nanti kontak di bawah ini. Weh. Silakan hubungi nomor di bawah ini Ya, ya. lanjut Dok. Keluarga sifilis tadi ya. Iya, jadi kalau misalnya sifilis itu penyebabnya Treponema pallidum, kalau frambusia tadi penyebabnya Treponema perteniu. Perteniu. Ya. Oh, iya. Mungkin kalau misalnya mau cari di Google atau di situs pencarian lainnya, Iya. mungkin orang Indonesia jarang kalau misalnya masukin istilah frambusia tuh jarang ya. Iya, Biasanya susah lah ngomongnya, susah ya. Jawanya apa, Frambusia Bro? ya. Jawanya itu apa? patek. Mungkin Patek. ada yang pernah Patek. dengar? Patek Itu ya. lebih umum di Indonesia. Patek itu kalau kita itu nggak patek, nggak enak badan. Ini patek yang Oh. patek ya. Patek. Patek ya. Kalau manusia kan punya dua ketek maksudnya. Ingat ya, Patek ingat ya. ya teman-teman, bukan detek dan patek ya. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Biar inget aja ya. Patek ya. Kalau Patek ya. Oke. Ya. Itu ya nama lainnya yang lebih lazim atau lebih familiar di Indonesia. Itu kayaknya untuk masyarakat masih sedikit lebih Iya. kayak bingung ya, patek, frambusia.
Itu kayak apa sih dok gejalanya? Iya. Mesti kayak bentuknya apa? Jadi mungkin lebih tahu dari masyarakat kayak gimana. Iya. Jadi kalau Frambosia itu dia punya 3 stadium. Ya. Stadium 1, 2, 3. Di antara stadium itu ada yang namanya stadium laten. Nah, Laten. kalau stadium awal, berarti kan pas awal muncul, Mm-mm. itu biasanya munculnya seperti benjolan. Benjolan aja, benjol gitu. Benjol, terus ukurannya kurang dari 1 cm biasanya. Kurang Kalau dari 1 1 cm, senti. kutil gitu ya dok? Bisa dibilang. Kayak hampir mirip kutil ya? Iya, pokoknya Kecil gitu. sebesar itu Itu ya. di mana dok? Di Itu muka, bisa bawah, di mana semua aja. Di mana Bisa aja di dok? mana Wah. aja. Wah. Tapi yang paling sering Hati-hati itu di nih. kaki atau Oh, di ekstremitas kaki. inferior Iya, di iya, bawah iya. ya. Bisa juga di mulut sih atau di muka. Berarti kayak itu bisa. pertamanya kayak kutil gitu. Habis itu kayak gimana dok? Nah, setelah itu lama-kelamaan kalau misalnya tidak diobati bisa lama-lama jadi koreng. Koreng. Gitu. Nah, Berarti Oh, hampir iya. sama ya dengan koreng. kenapa Frambosia ini penting sebenarnya kita ketahui karena biasanya kan kalau pas awal misalnya cuma muncul benjolan 1 cm itu pasien jarang yang ke puskesmas. Betul. Karena ya, betul. Menganggap Gejalanya benjolan aja dan tidak gatal dan tidak nyeri. tidak gatal, tidak nyeri. Uh-uh. Di Frambosia ini ya, tidak gatal, tidak nyeri. Oke. Makanya itu jarang orang-orang yang pada fase awal Frambosia ini mereka datang ke puskesmas. Puskesmas. Padahal kalau misalnya kita bisa mencegah lebih awal, itu Frambosianya tidak bisa menyebabkan komplikasi gitu. Oh. Tidak Oh, terjadi berarti Frambosia komplikasi. ini bisa komplikasi ya? Bisa Iya, Dok. dong. Itu menyerang siapa Berarti aja. penyakit Oh, mahal iya, ini ada penyakit komplikasi. Bisa menyerang siapa aja itu, apakah dari bayi oek sampai kakek-kakek nenek atau di usia tertentu yang bisa Oke. terkena Frambosia. Iya. Oke. Jadi menurut data epidemiologi itu Frambosia itu paling banyak menyerang usia 15 sampai 20 tahun. Jadi usia 15 sampai 20 tahun. Bisa juga Ingat di ya bawah 15 sampai 15 20 tahun. Oh Iya, gitu. jadi usia anak-anak sampai 15 sampai 20 dewasa tahun muda. ada benjolan seringnya di kaki, terus kemudian tidak gatal dan tidak gatal dan tidak nyeri. tidak nyeri. Hati-hati kalau teman-teman semua ada gejala kayak gitu langsung menghubungi di bawah Ini. bawah Oh, mana? Puskesmas Abal 2 langsung aja dari mana saya. Soalnya di bawah nggak ada apa-apa ya. Oke. Oke, Dok. Jadi selain itu apakah ada gejala lain misal dari pusing, demam, apa terus apa namanya nyeri linu-linu gitu nggak sama sekali ya dok ya? Iya, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi Berarti cuma tadi jadi dari kulitnya itu muncul benjolan, Benjolan lama-lama jadi koreng. koreng. Jadi Oh, kalau jadi- misalnya ada orang yang punya sakit koreng kan banyak nih di sekitar Betul. kita nih. Betul. Apalagi punya anak cowok ya yang suka main di bola di apa itu dok namanya di Comberan. comberan. Belum nah kan kita takutkan di situ kan kita kan masih bingung anak-anak juga yang main antara bolanya jangan di comberan ya di lapangan ya. ya maksudnya Tempat yang Maksud benar. saya itu ya. Jadi kalau misal tahu kayak gitu dok, misal udah ada benjolan benjolan. nih, tindakan apa yang tepat buat kita nih dok? Untuk di rumah apa langsung kita harus periksa? Betul. Apa sebenarnya bisa diapain dulu nih, dikompres kayak apa diapa kayak gitu? Bisa nggak? Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang atau pasien yang punya sakit koreng, terus selama 2 minggu berturut-turut, korengnya misalnya sudah diobatin tapi tidak sembuh, nah itu bisa dicurigai Frambosia. Frambosia. Dua 2 minggu ya? 2 minggu dari luka pertama koreng itu muncul. Kalau sudah diobati dan tidak sembuh, Bisa dicurigai bisa sebagai dicurigai Iya. sebagai Oh, suspek gitu ya. Frambosia. Apa itu suspek dok? Nah, Frambosia itu mirip kayak suspek. COVID. Ingat nggak Wow. waktu itu ada Aduh dok, kita berharap sudah Besok setelah COVID selesai nanti di Frambosia ya. Gitu ya? Oh enggak ya? Enggak di di Frambusiakan gitu ya. Enggak ya. Oh iya iya iya. mending minum frozen aja, Frambos aja. Nggak bisa bayangin ya kalau banyak koreng di mana-mana ya. Iya betul Oh betul. iya. Terus tindakan tadi Iya. dok gimana? Kalau sama kayak COVID ya tadi Frambosia itu ada 3 kategori. 3 kategori diagnosis. ada ya. Kategori suspek, suspek. ada probable, sama Probable. confirm. Ya, tolong jelasin dong itu Iya. kalimatnya susah semua. Aduh maaf ya, kalau misalnya suspek itu seseorang yang punya koreng itu, luka koreng itu lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu itu Tapi namanya korengnya suspek. enggak banyak tuh, cuma di situ Bisa gitu. 1, bisa multiple. Oh bisa atau multi, banyak. bisa banyak. Tapi 2 minggu gitu 2 enggak minggu, hilang-hilang ya. iya. Oke, terus. Terus Betul. yang kedua itu probable ya. Kalau probable itu kasus suspek ditambah dia pernah kontak dengan pasien Frambosia.
pernah kontak. Oh. Tapi kontaknya ini nggak cuma sembarang sentuhan gitu, aduh maaf ya mas gitu. Enggak. Bukan Jadi, Saya lagi mau bilang kalau kita bukan Murim. ya, jadi kontaknya itu harus 20 jam. Kontaknya 20 20 jam. Hari Berarti apa nanti itu? kalau yang Per sama minggu Frambosia minimal. Berarti 20 jam per minggu. serumah. Oh enggak, berarti dia nempel gini 20 jam kali ya? Enggak. Ya, itu gimana? Itu aturannya emang kayak gitu. Apa Dari tadi beda? enggak dari pakaian mungkin? Enggak Nggak bisa. ngaruh juga. Pokoknya dari kulit skin to skin, skin to skin. Berarti enggak ada jarak ya, Dok? Jadi dari skin to skin, terutama kalau misalnya korengnya itu bernanah atau berair, Oke. airnya masuk Kena. ke kulit kita yang luka. Luka. Jadi itu yang bisa menyebabkan penularan Frambosia ini. Frambosia. Terus pencegahannya dok, nakutin juga sih kayak gitu ya, jangan Iya, sampai. Mbak. Terus pencegahannya supaya kita ya yang kalau umpamanya sudah terkena bagaimana, kalau belum yang terkena bagaimana juga. Oh iya gitu. Oke, jadi Frambosia ini kan nggak mungkin ya muncul tiba-tiba muncul, oh kamu Frambosia gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti Oke. di sekitarnya itu ada orang yang sudah kena Frambosia, mungkin tidak terdeteksi. Jadi tidak mungkin Frambosia itu muncul tiba-tiba. Oh, berarti nggak muncul tiba-tiba ya, pasti teman-teman. di Jadi pasti di sekitarnya yang ada. kena Frambosia. Berarti kalau dalam satu daerah, misal nih di desa apa gitu, desa A misalnya Dok ya, itu ada Frambosia, kemungkinan nggak cuma satu kali ya Dok ya? Iya, karena pasti dia ditularkan oleh orang lain yang di sekitarnya. Nggak gitu. mungkin muncul. Oh, iya. Nah, untuk pencegahannya jelas yang pertama harus kita menjaga higienitas, itu utama. Higienitas. Higienitas pribadi dulu. dibersihkan lah ya. PHBS, apa itu PHBS? Oh bukan ya? Nah, Mas Baby, Saya langsung sering mandi. nggak? Oh, insya Allah sehari 3 kali. Kemarin aja pas banjir dia berenang loh. Oh iya, kemarin sempat kebanjiran ya Mas. Duga itu duga saya. Duga. Iya. Jadi Curhat ini. sering dibersihkan gitu ya Dok. Iya, mandi lah. Pakai apa nih? Pakai air biasa atau pakai air? Bebas. Bebas. Cara penutup pencegahan tentang Frambosia dok. Pencegahannya apa supaya apa ya bang, kita nggak Iya, biar kita sebelum kena kita udah gak kena dulu. betul. Maksudnya gitu lah, sebelum kena tapi nggak kena dulu lah ya. Ayo. Oh, gimana? Jadi pencegahannya itu yang pertama dari diri kita sendiri ya. Dari kita sendiri ya. Terus Sering mandi. Mandi bang berapa kali sehari? mandi udah. Terus Tidak boleh memakai barang-barang bersamaan, misalnya handuk kayak gitu. Harus sendiri-sendiri. Harus sendiri, meskipun kita tidak kontak lewat handuk ya. Tadi Frambosia itu tidak kontak lewat handuk, tapi cairan yang ada di Takutnya. luka. iya, Koreng ya. Iya. Tapi untuk pencegahan kan lebih baiknya kalau handuknya sendiri-sendiri. gitu. Oke, Gitu. lanjutnya. Selain itu juga lingkungan sekitar kita, pastikan sarana air bersihnya cukup ya. Pastikan sarana. Sumurnya jauh dari tempat pembuangan ini ya, akhir. Akhir, oke. Ya kalau sumur kalau udah lewat ke bikin kan dijauhin gitu Dok. Pindah rumah juga. Lucu. Jadi ada tiga ya dok, untuk pencegahan tentang Frambosia ini. Frambosia. Yang satu apa bang? Higienitas diri. Wah, Higienitas sering diri. mandi. Sering mandi, ya. oke, yang Mandinya kedua. tapi jangan di sungai. Ya sama aja bohong. Yang kedua. Yang kedua, menjaga sanitasi lingkungan. Menjaga sanitasi lingkungan. Yang ketiga coba, yang ketiga. Apa ya? Dokter aja yang menyampaikan. Yang ketiga apa dok? Jangan bertukar. Oh iya. Wah, jangan Wah, bertukar. jelas. Ya, gitu ya. Kita dulu Bertukar kita gantian. iya kita jangan saling ya bertukar barang ya. Oh, iya. Handuk contohnya tadi, Pinjam contohnya kali, handuk, jangan Pinjam. Iya itulah. Lagi audisi guys. Jangan berantem, jangan Berarti dokter nggak boleh dipinjam lah ya. cuma satu. Cuma satu nggak boleh dipinjam. Oke, sedulur semua, kegiatan ngocol sehat Ya, kita hari ini sudah selesai ya. selesai. Lain waktu kita akan sambung dengan hal yang lebih menarik lagi. Iya dengan materi yang Atau- lain, betul? Atau ada request mau apa ya? Mau tema apa yang akan kita bahas, kita munculkan di kesehatan ini. Jangan lupa pantengin terus, nanti kita akan Live. kasih Iya. kabar-kabar lah ya. Kita Atau bisa live. kita live juga di Iya, Instagram pantengin ya. terus di Instagram terus, Instagramnya Puskesmas Ambal 2. Jangan lupa. Apa? Di Instagramnya Puskesmas Ambal 2. Nanti kita